penghuni bumi sebelum kedatangan Nabi Adam. Sebelum kedatangan Nabi Adam, manusia pertama dalam catatan sejarah umat manusia, bumi telah menjadi rumah bagi berbagai makhluk. Menurut beberapa sumber, bumi pada saat itu berusia 8.000 tahun dan masih kosong, belum ada kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Pada masa itu, Tuhan menciptakan unggas yang dikenal dengan nama Tabirun-Nasar. Unggas ini diciptakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk memakan biji sawi yang ada di bumi. Biji sawi ini menjadi sumber makanan utama bagi Tabirun-Nasar. Tuhan memerintahkan Tabirun-Nasar untuk memakan biji sawi tersebut hingga habis. Tabirun-Nasar, makhluk unggas yang diciptakan oleh Tuhan, adalah contoh sempurna dari ketaatan dan kepatuhan. Dengan penuh kesadaran dan dedikasi, Tabirun-Nasar menjalankan perintah Tuhan. Tugasnya adalah memakan biji sawi yang ada di bumi, sebuah tugas yang mungkin tampak sederhana, namun memiliki makna yang mendalam. Tabirun-Nasar memulai tugasnya dengan penuh semangat. Ia memakan biji sawi tersebut satu persatu, dengan teliti dan tanpa tergesa-gesa. Setiap biji sawi yang ia makan menandai langkah maju dalam misinya. Proses ini berlangsung hingga tidak ada lagi biji sawi yang tersisa di bumi. Tabirun-Nasar telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Namun, penyelesaian tugas ini juga menandai akhir dari keberadaan Tabirun-Nasar di bumi. Setelah biji sawi itu habis, Tabirun-Nasar pun mati. Kematian ini bukanlah akhir yang tragis, melainkan sebuah penyelesaian dari siklus kehidupan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kematian Tabirun-Nasar ini menandai akhir dari keberadaannya di bumi, namun juga menandai keberhasilannya dalam menjalankan perintah Tuhan. Kisah Tabirun-Nasar ini adalah cerita tentang ketaatan, dedikasi, dan pengorbanan. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah makhluk, meski sederhana, dapat menjalankan perintah Tuhan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Ini adalah cerita yang mengajarkan kita tentang bagaimana setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah era Tabirun-Nasar, Tuhan menciptakan 70 orang laki-laki sebagai penghuni bumi. Mereka adalah generasi pertama manusia yang menginjakkan kaki di bumi ini. Namun, proses penciptaan mereka unik dan berbeda dari apa yang kita kenal sekarang. Mereka tidak diciptakan secara bersamaan, melainkan satu persatu. Ini menunjukkan bahwa setiap individu diciptakan dengan perhatian dan detail yang luar biasa oleh Tuhan. Setiap kali satu penghuni meninggal, Tuhan menciptakan penghuni baru. Ini adalah siklus kehidupan dan kematian yang telah ditentukan oleh Tuhan sejak awal penciptaan. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Umur ini jauh melampaui umur manusia modern dan menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan makhluk dengan umur yang sangat panjang sebelum manusia seperti kita ada. Setelah era 70 orang laki-laki, Tuhan menciptakan makhluk lain yang dikenal sebagai Banu Al-Jan. Mereka adalah penghulu atau nenek moyang bangsa jin. Menurut beberapa sumber, Banu Al-Jan adalah makhluk yang memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa. Beberapa di antara mereka bahkan dikatakan memiliki kemampuan untuk terbang. Namun, kehidupan Banu Al-Jan tidak selalu damai. Ada juga makhluk yang disebut Al-Hin dan Al-Bin. Mereka adalah sekelompok bangsa jin yang tinggal di muka bumi. Sayangnya, mereka sering terlibat dalam konflik dan pertempuran. Mereka saling membunuh satu sama lain, menciptakan kekacauan dan kehancuran. Melihat kondisi ini, Tuhan mengutus sejumlah bala tentara dari golongan malaikat ke bumi. Mereka diperintahkan untuk mengusir Al-Hin dan Al-Bin, untuk mengakhiri kekacauan dan memulihkan kedamaian di bumi. Mereka berhasil dalam misi mereka, dan Al-Hin dan Al-Bin diusir ke pulau terpencil. Setelah Al-Hin dan Al-Bin diusir ke pulau terpencil, mereka tidak lagi membuat kerusakan di muka bumi. Mereka diusir oleh Tuhan dengan bantuan sejumlah bala tentara dari golongan malaikat. Setelah itu, Tuhan menciptakan makhluk baru, yaitu manusia, dengan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Namun, perlu diingat bahwa setelah Al-Hin dan Al-Bin diusir, iblis, yang juga merupakan makhluk jin, tetap ada dan berinteraksi dengan manusia. Iblis,
yang awalnya adalah salah satu makhluk yang paling dihormati dan paling rajin beribadah, menjadi buruk rupa setelah Tuhan mengusirnya dari surga. Iblis berasal dari golongan jin. Menurut Al-Hasan Al-Bashri, seorang ulama terkenal, iblis tidak pernah menjadi golongan malaikat sekejap pun sama sekali. Dia benar-benar asal-usul jin, sebagaimana Adam adalah asal-usul manusia. Meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa iblis berasal dari golongan malaikat, namun pendapat yang lebih kuat dan diterima oleh mayoritas ulama adalah bahwa iblis berasal dari golongan jin. Kisah ini menunjukkan bahwa sebelum kehadiran Nabi Adam, bumi telah menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis makhluk. Mereka memiliki kehidupan mereka sendiri, dengan konflik dan perjuangan mereka sendiri. Ini adalah bagian dari sejarah bumi yang seringkali terlupakan, namun sangat penting untuk dipahami. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai jenis makhluk sebelum manusia dan bahwa bumi telah memiliki sejarah panjang sebelum kedatangan kita. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Tuhan, Sang Pemilik kisah kehidupan.